Mari mengenal Allah dengan benar, agar tidak salah dalam berakidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembahasan ini, marilah kita mengingat satu kaidah penting dalam mengenal Allah. Kita wajib mengetahui bahwa Allah Maha Melihat, tetapi kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana cara Allah melihat. Kita wajib mengetahui bahwa Allah Maha Mendengar, tetapi kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana cara Allah mendengar. Kita wajib mengetahui bahwa Allah Maha Mengetahui, tetapi kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana cara Allah mengetahui. Kita mengenal Allah melalui apa yang Allah kabarkan tentang dirinya, bukan dengan membayangkan bentuknya, bukan dengan membayangkan rupanya, dan bukan dengan membayangkan hakikat zat Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau melihat seseorang yang baik, rajin beribadah, suka menolong sesama, namun hidupnya dipenuhi ujian? Mungkin ia sakit bertahun-tahun, mungkin ia kehilangan orang yang dicintainya, mungkin ia hidup dalam kesulitan ekonomi. Lalu muncul pertanyaan, jika ia orang baik, mengapa Allah mengujinya? Bahkan ada yang bertanya, jika Allah mencintainya, mengapa Allah membiarkannya menderita? Saudaraku, pertanyaan seperti ini muncul karena kita sering menilai kehidupan hanya dari apa yang terlihat oleh mata. Kita mengira bahwa nikmat selalu berarti kemudahan, dan kita mengira bahwa musibah selalu berarti keburukan, padahal tidak selalu demikian. Saudaraku, para nabi adalah manusia yang paling dicintai Allah, namun mereka juga termasuk manusia yang paling berat ujiannya. Ada yang dihina, ada yang diusir, ada yang disakiti, ada yang kehilangan orang yang dicintainya. Jika musibah selalu berarti Allah membenci seseorang, tentu para nabi adalah orang pertama yang seharusnya terbebas dari musibah. Namun kenyataannya tidak demikian, saudaraku. Kita harus berhati-hati ketika menilai suatu kejadian, karena kita hanya melihat sebagian kecil dari kehidupan, sedangkan Allah mengetahui seluruhnya. Kita melihat hari ini, Allah mengetahui seluruh perjalanan hidup seorang hamba. Kita melihat kesedihan yang sedang terjadi. Allah mengetahui hikmah yang akan lahir darinya. Saudaraku, kadang sebuah musibah menjadi sebab seseorang lebih dekat kepada Allah. Kadang sebuah kesulitan menjadi sebab seseorang meninggalkan kesombongan. Kadang sebuah kehilangan menjadi sebab seseorang menemukan jalan hidayah. Dan kadang sebuah ujian menjadi sebab diangkatnya derajat seorang hamba di sisi Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini bukan berarti kita harus menyukai musibah. Bukan pula berarti kita tidak boleh bersedih. Kesedihan adalah bagian dari fitrah manusia. Menangis bukanlah dosa. Merasa kehilangan bukanlah dosa. Yang penting adalah jangan sampai kesedihan membuat kita buruk sangka kepada Allah, karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Saudaraku, semakin kita memahami bahwa ilmu Allah sempurna, semakin kita menyadari bahwa tidak semua hikmah dapat langsung kita pahami. Ada kejadian yang baru kita mengerti manfaatnya setelah bertahun-tahun. Ada pula yang hikmahnya mungkin baru kita ketahui di akhirat kelak. Karena itu janganlah menilai kasih sayang Allah hanya dari banyaknya nikmat yang terlihat. Dan jangan pula menilai murka Allah hanya dari beratnya ujian yang dirasakan. Yang terpenting adalah bagaimana keadaan hati kita di hadapan Allah. Apakah ujian itu membuat kita semakin dekat kepadanya, ataukah justru menjauh darinya? Saudaraku, ketika orang baik mendapat musibah, jangan buru-buru berkata, mengapa Allah melakukan ini? Tetapi katakanlah, Allah lebih mengetahui hikmah di balik semua ini. Karena kita mengetahui bahwa Allah Maha Mengetahui, dan kita mengetahui bahwa Allah Maha Bijaksana. Meskipun kita tidak mengetahui seluruh hikmah yang Allah ketahui. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang tunduk kepada kebenaran, dan keimanan yang semakin kuat dari hari ke hari. Jika ada kebaikan dalam pembahasan ini, maka itu semua karena rahmat Allah. Dan jika ada kekurangan, maka itu berasal dari kelemahan kita sebagai hamba. Mari mengenal Allah dengan benar agar tidak salah dalam berakidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.